Kami persilahkan kepada Prof. Romro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhiru 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyahu wa la nutakhidhu rabban siwah. واشهد ان نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الرحمه النبي الرسول مبعوث هدى ورحمه للعالمين كافه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وتابعيه وموالاه اما بعد فيقول تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقَالَ عَزَّ مَنْ قَائِلٍ أَيْضًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَقَالَ عَزَّ مَنْ قَائِلٍ أَيْضًا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Pemirsa yang berbahagia dan khususnya pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Muhammad tentu kita mengenal betul bahwa satu-satunya Nabi dan yang diutus untuk membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Rahmat untuk kebutuhan setiap makhluk. Dan hanya beliau yang diutus untuk rahmat untuk seluruh umat manusia. Ada rahmat yang harus kita butuhkan dalam kehidupan duniawi. Ada rahmat yang juga kita butuhkan dalam kehidupan ukhrawi. Rahmat yang bersifat duniawi misalnya adalah masalah sandang, pangan, dan papan. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Namun dalam ajaran Rasulullah, pangan itu juga terdiri dua. Satu pangan yang lebih dibutuhkan oleh Rasulullah adalah pangan terhadap kehidupan rohani kita. Yaitu kehidupan yang beriman, bertauhid kepada Allah. Insya Allah kebutuhan dari kebutuhan fisik. Yang oleh karena itu maka beliau sangat merasakan betapa menderitanya mereka yang tidak mendapatkan asupan rohani. Pangan rohani yaitu wujudnya keimanan kepada Allah SWT. 24 jam berpikir tentang beliau. Sudah tidaknya dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang disebut dengan ayatul itab. Ayat yang menegur beliau. Karena belum merasakan betapa nanti menderitanya, betapa kasihannya orang tidak mendapatkan iman. Sampai Allah menegur dalam beberapa ayat di antaranya misalnya innaka la tahdi man ahbabta wa la yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak berikan hidayah iman kepada siapapun yang kehendaki termasuk pamanmu yang kau cintai. Tapi Allah yang berikan hidayah kepada siapapun yang kehendaki. Karena anak nasab bisa jadi engkau akan membunuh dirimu sendiri Muhammad lantaran engkau berpikir tentang umat yang tidak mau menerima asupan iman. Ini yang pertama. Ya. Dan banyak sekali ayat teguran yang mengenai Muhammad tidak usah ngoyo itu tentang keimanan mereka. Ya. Yang kedua tentu ada kebutuhan pangan, kebutuhan fisik kita. Ya. Sebagai pemimpin yang membawa tanggung jawab untuk umat manusia, pastilah sudah berpikir tentang kebutuhan umat yang bersifat fisik. Dan kita tidak pernah mendengar
bahwa pada masalah pernah terjadi kelaparan. Tidak pernah. Mengapa demikian? Supaya pemimpin yang bersab tentu tidak membiarkan umatnya kekurangan pangan itu. Maka dalam ajaran Islam ada hal-hal yang sumber-sumber pembiayaan. Ada yang namanya zakat. Ada yang namanya wakaf. Ada yang namanya ghanimah, rampasan perang. Ada yang namanya kharaj. Kharaj itu ada pajak atas tanah. Ya. Kemudian Rasulullah pun mengajar kepada mereka, para muhajirin khususnya, setelah mereka berpindah ke kota Madinah, maka mereka menjadi pengungsi. Namun demikian mereka sadar bahwa sebagai seorang musafir mereka berhak untuk melayanan sesama umat dalam batas waktu 3 hari. Setelah 3 hari mereka tidak boleh menggantungkan nasib mereka kepada kaum Ansar. Maka tidak sedikit di antara para muhajirin itu pun hari ketiga sudah meninggalkan rumah untuk mencari pasar, mencari objek bisnis di kota Madinah. Sehingga hari keempat insya Allah sudah mulai mandiri, sudah menghidupi diri mereka sendiri. Bagi yang tidak kemampuan untuk berbisnis, mereka siap untuk bertani. Dan bertani saat itu tentu kepada para pemilik tanah subur di kota Madinah yang umumnya dimiliki oleh umat Yahudi. Maka tidak jarang mereka pun juga mau bekerja. Bekerja apapun adalah terhormat. Meskipun hanya dengan keringat, maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa amal yang terbaik adalah amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan hasil keringat sendiri itu adalah yang terbaik. Maka tidaknya kalau kaum muhajirin sudah bekerja, sudah kebun di kota Madinah. Jadi dari awal semacam itu maka berkembang sehingga akhirnya tadi sumber-sumber dana, sumber-sumber devisa di mana berkembang demikian rupa. Ada yang namanya zakat. Kita tentu tahu kewajiban setahun sekali dan kewajiban setiap panen bagi para petani. Kemudian juga ada yang namanya jizyah. Jizyah itu ada kepada non-muslim yang hidup di masyarakat Islam, ya, tetap beragama non-muslim, tapi mereka berkewajiban untuk memberikan retribusi, untuk jaminan keamanan mereka. Ada juga ghanimah, yaitu rampasan perang. Ada juga faid. Faid itu adalah rampasan yang tanpa perang. Belum sampai dari peperangan, tetapi sudah menyerah, maka namanya harta faid. Itu menjadi pemasukan negara, ya. Belum lagi nanti wakaf dan lain sebagainya, yang tentu itu semua untuk kesehatan umat secara menyeluruh. Dan Rasulullah sebagai Rasul yang pembawa rahmat tentu tidak akan lupa bahwa setiap pemimpin bertanggung atas yang dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tanggung jawab bukan hanya tentang pangan, tapi juga sandang dan papan. Sebagai pemimpin, Rasulullah tentu adalah teladan buat siapapun. Sehingga tidak mungkin Rasulullah mengabaikan kebutuhan dasar umatnya, ya, dasar keimanan, dasar pangan, dasar papan, dan juga dasar yang lain. Yang oleh karena itu maka dalam memperingati Maulid Nabi SAW tentu teladan kita tadi. Dapatkan firman uswah, sungguh dalam kita terdapat uswah kata dalam segala hal, termasuk di dalam menyiapkan segala kebutuhan rakyat dan utamanya adalah ketahanan pangan, sehingga tidak pernah terdengar pada masa
pemerintahan beliau itu ada kelaparan di kota Madinah. Sumber pembiayaan negara sangat banyak, bahkan sudah melimpah, sehingga insya Allah kebutuhan pangan, ketahanan akan terjamin, dan dengan demikian tidak pernah terjadi gejolak. Sebab kalau masalah pangan saya tidak terpenuhi, pasti akan muncul gejolak, dan ini tidak pernah tercatat dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini pula, saya kira lembaga kita, lembaga manajemen infaknya, kita ikut serta dalam upaya untuk menyiapkan ketahanan pangan untuk umat kita. Ada yang berbentuk kornet, ada yang berbentuk rendang, dan bisa saja nanti akan muncul lagi produk-produk pangan yang bisa bertahan selama sekian tahun, sehingga tidak hanya dalam masa tertentu bisa digunakan, dan sepanjang tahun bisa digunakan. Mudah kita semua insya Allah akan menjadi umat yang selalu bersaudara sama kita, karena Rasulullah menggambar bahwa kita itu tak ubahnya seperti satu tubuh. Apa satu tubuh merasa sakit, maka yang lain akan merasakan sakit lah. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak tertolong oleh sesama kita, dan itulah adalah Islam. Islam yang besar Muhammad SAW yang rahmat lil alamin. Tentu Allah alam bisawab. Hadana wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Profesor Dr. Haji Muhammad Romrawi MA, Dewan Pengawas Syariah Lasnas LMI, yang beliau tadi sampaikan poin penting ya, pada zaman Rasulullah di Madinah tidak terjadi kelaparan karena ketahanan pangannya disupport oleh umat. Kalau sekarang mungkin disupport atau dijalankan begitu ya oleh lembaga-lembaga filantropi termasuk seperti Lasnas LMI. Dan semoga Allah memberikan kekuatan dan juga pertolongan kepada Lasnas ini, tentu melalui Anda yang menjadi mitra Lasnas LMI yang setia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang.